Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat kita berkumpul, kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa kebaikan Tuhan di sepanjang minggu kita boleh rasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita boleh rasakan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian. Betapa besar kasih-Mu Allah. Haleluya. 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 Betapa besar kasih-Mu Allah, sehingga
Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai selesai Tuhan. Biar jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dipermuliakan Tuhan. Ampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Haleluya.
yang mulai lahir dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Mari kita undang semuanya bangkit berdiri. Kita masih memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Yeah.
memuji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikan satu pujian. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia
Kami umat-umat-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berbicara bagi kami Tuhan, memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan, menegur kami, menasihati kami dengan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berikan hikmat bagi hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari langsung saja kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan saat pagi hari ini saya akan membawa Bapak Ibu Saudara belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasalnya yang pertama. Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. Matius 1 ayat 21, dan saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri judul keselamatan. Ya, sekali lagi firman Tuhan saya beri judul keselamatan. Lewat ayat-ayat yang tadi kita baca, di tengah-tengah kebimbangan yang dialami, di tengah-tengah kebimbangan yang dirasakan oleh Yusuf berkenaan dengan mengandungnya Maria oleh Roh Kudus, ya, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dengan membawa satu berita. Jadi sekali lagi saat itu Yusuf ada di dalam kebimbangan. Karena apa? Karena tunangannya sedang mengandung. Mereka belum pernah hidup sebagai suami istri, tetapi tunangannya sedang mengandung. Sehingga saat itu Yusuf ada di dalam kebimbangan. Dan di tengah-tengah kebimbangan inilah malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dengan membawa satu berita. Berita apa yang dibawa oleh malaikat Tuhan? Dikatakan lewat ayat yang kita baca tadi, ia, Maria, tunangan Yusuf, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf lagi bimbang. Mungkin dia berharap saat itu di tengah-tengah ketidaktahuannya Maria tidak jadi melahirkan. Tetapi justru sebaliknya, berita inilah yang dibawa oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf. Dia bimbang. Malaikat Tuhan justru meneguhkan, menegaskan lagi bahwa memang benar Maria sedang mengandung dan Maria akan melahirkan anak laki-laki. Dan firman Allah berkata, Yusuf disuruh memberi nama anak itu Yesus. Dan ini adalah kali pertama, ini adalah untuk pertama kalinya Yusuf mendengar berita Natal. Natal itu berbicara tentang kelahiran. Ini pertama kali Yusuf mendengar berita Natal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jika ada satu pertanyaan yang diberikan kepada saya dan saudara, apa yang berkesan, apa yang paling kita tunggu-tunggu dengan Natal, ya? Mungkin kita akan mendapatkan beragam jawaban. Ada orang-orang yang menanti-nantikan Natal karena apa? Karena hadiah. Ih, Natal, saatnya saya menerima hadiah. Itu yang berkesan, itu yang ditunggu-tunggu. Ada juga orang-orang yang menantikan Natal karena apa? Karena ada makanan enak, ada kue-kue, ya. Banyak maaf, contohnya keluarga besar
Om Komang dan Ibu Komang di Gindi menanti-nantikan Natal? Karena biasanya apa? Mereka makan bakso di sana. Ini yang ditunggu-tunggu. Ya, ada keluarga-keluarga yang open house dan ditunggu-tunggu. Sebentar lagi Natal, kita akan makan enak, makan besar. Ya. Ada juga yang berkesan atau yang dinanti-nantikan berkaitan dengan Natal. Misalnya anak-anak sekolah minggu di waktu-waktu yang lalu, mereka ingin segera berhadapan dengan Natal. Karena apa? Karena mereka ingin tampil. Ada persembahan pujian, ada drama, ya. Ada juga orang-orang yang menanti-nantikan Natal atau yang berkesan tentang Natal ini adalah apa? Pesta pora, ya. Dan banyak hal, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada juga orang-orang yang mengidentikan Natal dengan apa? Dengan libur. Enak ya, Natal kita libur. Libur berapa hari? Libur kerja, libur sekolah, libur banyak hal ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saat ini lewat berita Natal yang malaikat sampaikan kepada Yusuf, saya dan saudara mau belajar lewat satu kalimat yang berbunyi, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Keselamatan ini yang akan kita lihat bersama-sama lewat berita firman Tuhan, ya. Keselamatan adalah satu kata yang tidak asing bagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Kenapa sering kali kita mendengar ini? Ya, kalau orang percaya keselamatan. Jadi keselamatan ini berita yang tidak asing bagi saya dan saudara. Dan memang seharusnya berita tentang keselamatan inilah yang terus-menerus berulang-ulang kali diberitakan, diperdengarkan, ketimbang dengan berita tentang berkat, ketimbang dengan berita tentang mujizat, ketimbang berita tentang kesembuhan atau berita-berita lainnya. Sebagai orang-orang percaya, seharusnya berita tentang keselamatan inilah yang berulang-ulang kali kita dengar, yang berulang-ulang kali harus disampaikan, harus diberitakan di dalam gereja. Kita akan belajar arti kata keselamatan. Keselamatan, kalau saya belajar, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keselamatan itu akar katanya selamat. Artinya apa? Artinya terbebas dari bahaya. Artinya apa? Artinya terbebas dari malapetaka, terbebas dari bencana. Ini arti kata selamat. Selamat juga berarti tidak kurang suatu apa, tidak mendapat gangguan, tidak mendapat kerusakan. Ini bagian dari arti selamat. Selamat juga berarti pemberian salam, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Ini berkaitan dengan apa? Dengan sejahtera, dengan sehat. Ya, sehingga kalau ada orang yang bahagia, yang sukses, kadang-kala kita mengucapkan selamat ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu berbicara perihal satu keadaan, satu kondisi, selamat, sejahtera, sehat, kebahagiaan. Nah, kalau saya juga membandingkan arti kata keselamatan ini dengan Wikipedia, keselamatan adalah penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Keselamatan adalah pembebasan dari kodrat berdosa dan merupakan janji akan kehidupan kekal melalui apa? Melalui Roh. Jadi keselamatan bisa kita simpulkan, keselamatan itu adalah pembebasan dari bahaya, pembebasan dari malapetaka, pembebasan dari penderitaan. Berita inilah yang malaikat Tuhan sampaikan kepada Yusuf ketika Yusuf ada di dalam kebimbangan. Berita ini yang malaikat beritakan kepada
dan bimbang bahwa ya akan ada pembebasan dari bahaya, pembebasan dari malapetaka, pembebasan dari penderitaan. Tujuan Yesus lahir ke dunia adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Ayat 21 tadi kita baca sekali lagi, saya akan bacakan ayat 21 dari Matius 1 ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan Yesus lahir ke dunia adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Kita harus percaya bahwa Yesus ya adalah juru selamat. Bukan hanya sekedar Yesus itu baik. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Kita tidak hanya sekedar percaya bahwa Yesus itu sumber berkat, bahwa Yesus itu sumber pertolongan. Kalau kita butuh, dia selalu ada. Tidak hanya sebatas itu kepercayaan kita kepada Yesus, tetapi lebih lagi kita harus benar-benar meyakini bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Lewat ayat 21 ini, lewat ayat 21 tadi yang kita sudah baca ya, bahwa bayi yang akan dilahirkan oleh Maria, bayi yang akan dilahirkan oleh tunangan Yusuf itu akan diberi nama Yesus, bukan nama yang lain. Dan ini sudah ditentukan, ini sudah ditetapkan. Bayinya belum lahir tetapi namanya sudah disediakan. Harus dikasih nama Yesus, jangan nama yang lain. Mengapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam kalimat tadi, di dalam ayat 21, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini yang menjadi alasan, karena di dalam nama Yesus terkandung satu misi Mesias, yaitu menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus artinya adalah Yahweh adalah keselamatan. Yesus sama juga artinya dengan Yosua atau Hosea. Yehova adalah keselamatan. Ya. Dan lewat ayat 21 ini ada kata menyelamatkan, dan ada kata menyelamatkan ini ada dua arti yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada saat pagi hari ini. Kata menyelamatkan yang pertama, arti dari kata menyelamatkan adalah menebus dari dosa, mengampuni dosa, membebaskan dari hukuman. Menebus dari dosa yang dimaksud di sini adalah membeli, membayar, menyerahkan sesuatu sehingga ya harga pembayaran itu harus setimpal bagi sesuatu yang akan diterima. Itu artinya menebus dari dosa. Jadi ada sesuatu yang diserahkan untuk sesuatu hal, dan sesuatu yang diserahkan ini harus setimpal harganya. Harus apa? Harus seimbang. Harus apa? Harus sepadan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dunia tempat saya dan saudara berada saat ini diibaratkan seperti pasar dosa. Sekali lagi, dunia tempat saya dan saudara berada ini diibaratkan seperti pasar dosa. Dan yang Allah lakukan untuk mendapatkan saya dan saudara, untuk mendapatkan kita, ya, adalah Allah membeli, Allah membayar saya dan saudara. Allah harus membayar kita, Allah harus menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran yang setimpal. Allah harus menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran yang seimbang, yang sepadan. Apa sesuatu yang dipakai oleh Allah sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang setimpal itu? Ya.
Ini bukan hal yang asing bagi saya dan saudara orang-orang percaya. Dia adalah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan kita kembali itu bukan gratis. Padahal firman Allah berkata bahwa yang menjadikan kita ini adalah Allah. Kita ini adalah milik Allah. Kita ciptaan Allah. Sebenarnya Tuhan punya hak enggak untuk mengambil kita dengan cuma-cuma? Punya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak demikian faktanya. Untuk mendapatkan saya dan saudara kembali itu bukan gratis. Ada harga yang harus Allah serahkan, yaitu Yesus Kristus. Allah mengirimkan Yesus ke dunia, lahir lewat perawan suci Maria, lahir lewat tunangan Yusuf. Yesus lahir bukan untuk bersenang-senang di dunia ini. Yesus lahir bukan untuk menikmati keindahan dunia, tidak. Tetapi Yesus lahir untuk menderita sengsara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jujur kalau kita mau disuruh memilih, kalau kita bisa memilih, kita mau lahir sebagai apa, mau lahir dalam kondisi apa, tentunya kita akan memilih hal yang mengenakan, yang menyenangkan. Siapa yang mau terlahir sebagai orang yang menderita? Siapa yang mau lahir hanya untuk dijadikan tumbal, hanya untuk dijadikan korban? Tetapi ini yang harus dialami Yesus. Yesus harus lahir ke dunia bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berpesta pora, tetapi Yesus lahir hanya untuk mati di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus di salib, darahnya yang suci, darahnya yang mengalir tercurah, itulah alat bayar yang setimpal. Supaya apa? Supaya saya, supaya saudara, supaya kita semua yang berdosa ini diterima layak di hadirat Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, di sana dituliskan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hanya darah Yesuslah yang setimpal, hanya darah Yesuslah yang seimbang, yang bisa digunakan sebagai alat pembayar, pengganti hidup saya dan hidup saudara. 1 Korintus 6 ayat 20, di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lewat korban Yesus di salib telah terjadi sebuah transaksi. Ketika Yesus disalib, saat itu juga telah terjadi sebuah transaksi. Terjadi apa? Terjadi perubahan kepemilikan atas kehidupan saya dan saudara orang-orang percaya. Ada transaksi yang terjadi di pasar dosa ketika Yesus mati di salib, ketika darahnya mengalir, ketika darahnya tertumpah. Ada transaksi yang terjadi di pasar dosa. Allah menebus kita dari dosa. Allah tidak hanya sekedar menebus, membeli, membayar hidup saya dan saudara lewat kematian Yesus Kristus, tetapi Allah juga mengeluarkan kita. Mengeluarkan kita dari mana? Dari pasar dosa itu. Jadi ketika Allah menebus kita, Allah tidak hanya sekedar ini loh bayarannya, darah anak saya sendiri, setelah itu ditinggal tidak, tetapi kita juga dikeluarkan oleh Allah dari pasar
dosa, dari lumpur dosa. Penebusan yang Allah lakukan itu menghasilkan kebebasan. Kebebasan dari apa? Dari ikatan dosa. Kelepasan dari apa? Dari belenggu dosa. Kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Sehingga apa? Sehingga kita pun terlepas dari penghukuman kekal. Menyelamatkan mengandung arti menebus dari dosa, mengampuni dari dosa, membebaskan dari hukuman. Itu arti yang pertama. Dan arti yang kedua dari kata menyelamatkan di dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Menyelamatkan ini mengandung arti membebaskan dari perhambaan dosa. Kalau tadi itu menyelamatkan ini mengandung arti menebus dari dosa, mengampuni dari dosa, membebaskan dari hukuman. Tetapi yang kedua, membebaskan dari perhambaan. Jadi ada bedanya. Membebaskan dari perhambaan. Perhambaan apa? Perhambaan dosa. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34 sampai ayat yang ke-36 saya akan bacakan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, dosa. Kita ini dibebaskan dari perhambaan dosa. Dosa, apa itu dosa? Dosa berarti pelanggaran. Dosa berarti perbuatan salah. Dosa berarti tidak mengenai sasaran. Dosa berarti kejahatan. Dosa berarti ketidakadilan yang ujung-ujungnya akan membawa manusia ini menentang Allah, melawan Allah, sehingga mengakibatkan kematian kekal bagi manusia. Berbuat dosa, kalau itu tadi dosa. Kalau berbuat dosa artinya terus-menerus melakukan dosa, hidup di dalam dosa. Hamba dosa. Apa artinya hamba dosa? Hamba dosa artinya tidak bisa berbuat baik, selalu melakukan dosa. Dan melakukan dosa ini bukan karena dipaksa oleh orang, tidak, tetapi dengan kesadaran sendiri, dengan sukarela sendiri, dengan senang hati sendiri. Ya, ketika saya dan saudara sadar bahwa itu dosa dan kita lakukan, bahkan hati kita sangat menggebu-gebu, kita senang melakukan dosa, hati-hati Bapak Ibu Saudara, maka kita sedang ada dalam perhambaan dosa. Kejadian 6 ayat yang ke-5 di sana dituliskan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata seperti ini. Jadi hamba dosa adalah kecenderungan hatinya ini tidak mau berbuat baik, tidak senang berbuat baik, tetapi sebaliknya mau terus berbuat dosa, senang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Allah. Itu namanya hamba dosa. Ya. Mau melakukan yang baik tidak bisa. Karena kalau berbicara tentang hamba, itu berkaitan dengan apa? Dengan kepatuhan, dengan ketaatan. Jadi kalau disebut sebagai hamba dosa, artinya dia akan tunduk, dia akan patuh, dia akan taat kepada perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, hamba dosa, mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa ini bukan dipaksa, tetapi sadar, ya, sadar sepenuhnya. Ketika Bapak Ibu Saudara dengan sadar melangkahkan kaki mendekati dosa dan melakukan perbuatan dosa, bahkan senang, kecenderungan hati kita selalu seperti itu. Ingat baik-baik, kita harus waspada, ya.
bahwa artinya kita sedang menjadi hamba dosa. Ya. Ketika saya dan saudara mau melakukan kejahatan, sekali lagi, mau melakukan kejahatan dan kejahatan terus menerus, kita tidak bisa melakukan kebaikan, maka firman Allah sedang menggolongkan saya dan saudara sebagai hamba dosa. Sekalipun mungkin kita adalah orang-orang yang setia beribadah, sekalipun mungkin kita adalah orang yang tidak pernah absen ketika ada hari Minggu, sekalipun mungkin kita adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan, sekalipun mungkin kita adalah orang-orang yang rajin berdoa, bahkan tidak hanya berdoa, kita berpuasa. Tetapi ingat baik-baik, jikalau kecenderungan hati kita ini selalu berbuat dosa, melakukan kejahatan, maka kita adalah hamba dosa. Jadi jangan salah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan gagal paham, jangan berpikir bahwa di dalam gereja semua yang beribadah itu adalah suci. Jangan berpikir di dalam gereja semua yang melayani adalah kudus, adalah orang-orang yang baik-baik. Tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Tapi kenyataannya di dalam gereja pun, di antara hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan pun ada yang dikategorikan sebagai hamba dosa. Karena tadi di dalam Yohanes 8 ayat 35 dikatakan, hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Artinya apa? Hamba itu tidak tetap tinggal di dalam rumah, artinya ada waktunya dia di dalam rumah dan ada waktunya di luar. Jadi jangan salah, ya. Jangan salah. Ketika Bapak Ibu Saudara datang beribadah, kemudian ada sesuatu dan lain hal yang tidak mengenakan Bapak Ibu Saudara temui di dalam gereja, atau ya Bapak Ibu melihat ada pelayan-pelayan Tuhan yang kok kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan salah. Ternyata hamba-hamba dosa pun ada di dalam gereja. Tetapi ingat, hamba-hamba dosa, firman Allah berkata, tidak tetap tinggal di dalam rumah. Ada saatnya mereka harus dikeluarkan, ada saatnya mereka harus diangkat, ada saatnya mereka harus ditendang dari dalam gereja. Siapa yang berhak ada di dalam rumah? Firman Allah berkata, anak, ya, anak, bukan hamba. Bapak Ibu Saudara yang sudah berumah tangga, berkeluarga, kalau Bapak Ibu Saudara disuruh memilih pelayan saudara atau anak saudara, siapa Bapak Ibu Saudara pilih? Tentunya anak. Tidak mungkin kita memilih pelayan, ya. Seperti itu juga hamba tidak selama-lamanya tinggal di dalam rumah. Ada saatnya, ada waktunya hamba itu akan keluar dari rumah, dan yang bertahan tinggal di dalam rumah adalah anak. Setiap kita punya kemungkinan menjadi hamba dosa. Saat apa? Saat kita membiarkan dosa itu berkuasa atas kita. Ya, hati-hati. Jangan biarkan dosa menguasai hati saya, hati saudara. Jangan biarkan dosa itu berkuasa atas apa? Atas tubuh kita, atas seluruh anggota tubuh kita. Roma 6 ayat 12 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dosa itu kita biarkan berkuasa atas hati kita, berkuasa atas tubuh kita, kita akan membiarkan keinginan-keinginan dosa itu menguasai kita, sehingga kita akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dosa itu merusak. Dosa membuat dan menjadikan kita musuhnya Allah. Dosa itu merusak. Dosa yang akan menjadikan saya dan saudara ini seterunya Allah. Dosa membuat manusia tidak mau taat kepada Allah, tetapi kepada siapa? Kepada dosa. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa,
Manusia tidak mempunyai kemampuan, manusia tidak mempunyai kekuatan apapun untuk melepaskan dirinya sendiri dari dosa. Manusia justru terbelenggu, manusia justru terikat dan menjadi hamba dosa yang terus-menerus memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi saat manusia mengambil keputusan untuk percaya, untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan mengimani bahwa penebusan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus, maka kita tidak boleh apalagi, kita tidak lagi boleh hidup di dalam dosa. Jadi kalau kita sudah mengaku percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, dan kita mengaku percaya bahwa Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita, seharusnya kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi tunduk kepada dosa. Itu yang seharusnya terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya, di tengah-tengah kehidupan hamba-hamba Tuhan. Karena yang menjadi Tuhan kita bukan lagi dosa, tetapi siapa? Yesus, Tuhan. Kita tidak boleh lagi menyerah kalah, ya. Jangan kita menyerah kalah ketika kita sudah mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan menyerah kalah kepada siapa? Kepada kehendak dosa, kepada kemauan dosa, kepada kedagingan kita. Kita harus bisa berkata tidak. Kita harus berani berkata tidak terhadap dosa dan segala keinginannya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan, jangan izinkan tubuh ini, hidup ini, anggota tubuh kita ini diperalat oleh dosa. Tetapi mari sebaliknya, biarkan, relakan hidup kita, tubuh kita ini dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan, ya, bukan menjadi alatnya iblis, ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Galatia 2 ayat yang ke-20, di sana dituliskan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan ayat ini kalau nggak salah ada lagunya ya Tante, ya, ada lagu lama yang sesuai dengan ini, ya. Adapun hidupku ini, nah seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya dan saudara yang sudah ditebus, yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, jangan kalah oleh keinginan dosa. Jangan menyerah, jangan relakan, jangan biarkan hidup kita dipakai oleh iblis untuk melakukan hal-hal dosa. Tetapi sebaliknya, biarkan hidup kita ini dipakai menjadi alat di tangan Tuhan yang heran. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Allah yang boleh kami pelajari bersama-sama saat pagi hari ini, bahwa berita Natal adalah berita tentang keselamatan, berita tentang keselamatan yang Engkau berikan kepada kami orang-orang yang berdosa. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pelajari bersama saat pagi hari ini, Tuhan, boleh tertanam di dalam setiap hati dan kehidupan kami, tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Tetapi firman ini yang akan mengingatkan kami selalu Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam jalan-jalan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kuduskan tangan-tangan kami. Kami mau belajar memberi dengan sukacita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan ekstra kolektor. Nanti selesai ibadah keluar kita akan memberikan
kolektor dan kas gereja. Kita angkat satu pujian, kasih Allah melingkupi saya. Info ibadah sepekan, ibadah akhir tahun pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 dimulai jam 18.30 atau setengah 7 malam. Sekali lagi ibadah akhir tahun pada hari Kamis 31 Desember dimulai jam setengah 7 malam. Selanjutnya ibadah tahun baru 1 Januari 2021 disertai dengan perjamuan kudus dan pengambilan ayat firman Tuhan dan perjamuan kasih diadakan 2 kali, yakni ibadah pagi jam 7.30, ibadah malam jam 18.30, dan selanjutnya pelayan perjamuan kudus ibadah pagi tanggal 1 Januari 2021 Bapak Thomas Haru dan Bapak Haryanto. Pelayan perjamuan kudus ibadah malam tanggal 1 Januari 2021 Bapak Timotius Daryanto dan Bapak Lukas Paladang. Ya. Puji Tuhan, kita akan bertemu dalam ibadah raya Minggu tanggal 3 Januari 2021. Tetap diadakan 2 kali, ya, jam 7.30 dan setengah 7 malam. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya, dan mewakili Ibu Gembala mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Melinda. Ibu Melinda dan Bapak Sofianli. Ya, biarlah Tuhan menambahkan setahun, biar kita tetap terus setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, mungkin itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara semua kita bangkit berdiri, kita katakan Immanuel, Immanuel.
sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai di minggu terakhir di penghujung akhir tahun 2020 ini Tuhan. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena Engkau yang beserta dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami sudah berbuat bakti beribadah kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau yang sudah memberkati kami sekalian. Teristimewa Engkau yang sudah memberkati iman kami, kerohanian kami, sehingga dengan iman, dengan kerohanian kami yang semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa terus dipermuliakan dan dibesarkan. Berkati kami semua umat-Mu yang hadir pagi hari ini, baik dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami masing-masing. Bahkan umat-umat-Mu yang ada di rumah, yang juga mengikuti ibadah secara live streaming Tuhan, kami berdoa Engkau juga yang memberkati mereka semuanya, sehingga sama-sama kami boleh mempermuliakan dan membesarkan akan nama-Mu. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan diberi jalan keluar, kelepasan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Pakai kehidupan dan pelayanan mereka lebih lagi hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu berjalan ini Tuhan. Dalam seluruh aktivitas kehidupan kami, kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan segala yang kami kerjakan, kami lakukan di sepanjang minggu ini. Tuhan yang senantiasa juga ada bersama-sama kami, memberkati segala yang kami kerjakan, bahkan membuat berhasil apa yang kami upayakan, dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan diagung-agungkan ya Bapa. Berkati juga kegiatan-kegiatan ibadah yang akan kami lakukan di sepanjang minggu berjalan ini, baik ibadah akhir tahun tanggal 31. Engkau yang senantiasa memberkati, Engkau yang campur tangan, hamba-hamba-Mu yang melayani, Engkau juga yang memakai semuanya ya Bapa. Ibadah awal tahun tanggal 1 Tuhan, Engkau juga yang campur tangan memberkati kami semua ya Tuhan. Demikian ibadah minggu Tuhan kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong semuanya. Kami percaya Tuhan Engkau yang punya pekerjaan ini, Engkau yang akan bekerja dan berkarya di tengah-tengah pelayanan pekerjaan ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Hormat dan syukur, kemuliaan, kebesaran, kejayaan kami kembalikan kepadamu pagi hari ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, menyertai perjalanan pulang kami ya Bapa. Tibakan di rumah dengan sejahtera, selamat daripada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan jemaat Tuhan yang kami kasih. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, tadahkan tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya segala berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayangnya di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini, esok kekal selama-lamanya. Segala berkat ini kita terima di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama berkata amin.